berjumpa kembali di channel Arsitektur UIN Malang. Semoga yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan. Saya Heri Samudro. Pada video kali ini saya akan memberikan materi skematik program, khususnya adalah penekanan pada design approach ya, atau pendekatan desain. Materi ini adalah materi lanjutan dari minggu yang pertama untuk mata kuliah perancangan arsitektur 6, di mana di PA 6 itu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah objek yang berjudul Community Healthcare ya. Mohon disimak dengan baik materi ini sehingga menjadikan sarana untuk mengembangkan pendekatan desain dari masing-masing mahasiswa ya. Berkaitan dengan objek Community Healthcare ini, tentunya kan ini sudah dibahas di tugas yang pertama. Kita lihat kalau dari berbagai referensi mengatakan bahwa desain pelayanan kesehatan ini mampu mewadahi komunitas yang ada di site tersebut dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor ya, yaitu salah satunya meningkatkan kualitas hidup, kemudian adanya perubahan pola-pola perilaku di musim pandemi ini gitu ya. Kita juga mempertimbangkan bagaimana sebuah ruang yang melandaskan protokol kesehatan gitu ya, seperti physical distancing, kemudian social distancing, tempat-tempat untuk menjaga kebersihan dan sebagainya ya. Penasaran dengan pembahasannya? Nah, jangan kemana-mana, stay tune di video ini. Yuk mari kita bahas secara mendetail. Baik, kita akan membahas modul yang kedua ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan lebih jauh membahas mengenai pendekatan desain yang merupakan bagian dari skematik program. Ya, di sini saya mengajak kepada mahasiswa untuk bisa lebih memahami apa yang disebut dengan community healthcare. Baik, kita mulai pembahasannya mengenai community healthcare. Saya membawakan topik ya yang sangat menarik, yaitu understanding the community healthcare. Oke, ini adalah salah satu gambar yang saya ambil dari Instagramnya Pak Daily. Silakan bisa cari di web Instagram. Pada intinya di situ saya menemukan pelajaran dari UN Habitat yang mengenai ini ya, how to design space for and with the people ya. Di situ banyak artikel-artikel yang menyebutkan bahwa kepedulian kita terhadap masyarakat punya dampak yang sangat positif ya terhadap hubungan sosial. Nah, di artikel tersebut juga ada kata-kata yang cukup menggugah ya, yaitu listening ya. Listening ini mendengarkan ya, mendengarkan dalam arti mengetahui aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita dengan tepat mampu membuat sebuah upaya solusi yang dibutuhkan ya untuk perkembangan masyarakat. Ini disampaikan oleh Christel Harut. Nah, lalu bagaimana dengan community healthcare itu? Dari berbagai sumber ya, khususnya dari artikel tersebut saya menemukan bahwa kebutuhan utama dari community healthcare ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi sebuah pergerakan ya dan perilaku pengguna dalam bangunan gitu ya, sehingga dapat membantu dalam merancang sistem yang sesuai dengan fungsinya. Bagaimana supaya kita dapat memprediksi, yaitu tadi ya, dengan cara tahu aspirasi yang dibutuhkan dalam. Nah, akibat adanya pandemi COVID-19 ini,
yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang cepat merubah gaya hidup manusia. Di Indonesia kita kenal kata-kata yang sangat booming ya, yaitu adaptasi bersama atau AKB. Karena AKB ini adalah tentang social distancing ya, atau jaga jarak, kemudian berusaha untuk menghindari kerumunan, kemudian masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, ya, lalu budaya kebersihan lebih ditingkatkan ya, terutama untuk melakukan cuci tangan. Ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya adalah mengenai implementasi community healthcare yang berbasis pandemi di dalam arsitektur. Nah, ada beberapa persyaratan ya atau hal yang bisa kita terapkan, yaitu pertama pembuatan lubang cahaya ya, di tengah masa bangunan untuk menunjang air stack effect ya, sehingga nanti cross air ventilation ini bisa masuk ke bangunan yang berfungsi untuk menghindari adanya pengendapan virus ya. Kemudian permainan material yang durable, lalu ada juga rekayasa warna ya untuk optimalisasi pengalaman pengguna dalam bangunan. Kemudian perubahan ruang yang modular dan fungsional. Lalu juga ada transformasi menuju arsitektur Indonesia yang baru. Kemudian melalui komunitas pelayanan kesehatan ini kita berusaha untuk menghindari adanya penolakan pasien. Itu ke kampung dan mengajak warga sekitar untuk berpartisipasi dengan bangunan pilotis ya atau panggung yang interaktif ya dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan di dalam site. Nah, arsitektur modular ini kita bawa sebagai wawasan untuk menekankan fase modularity ya, sebagai solusi mempercepat dan mempermudah pekerjaan konstruksi. Di usaha pemetaan modularity ini dituangkan dalam bentuk klasifikasi 3 komponen ya, berdasarkan material utamanya. Materialnya bisa berupa beton, batu, kayu, ya, bata, plastik, ya, kaca, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan relevansi konstruksi bangunan yang sesuai supaya ketika proses pembangunan itu material-material yang modular tadi bisa kita terapkan dalam desain kita. Nah, ini harapannya ya, kita berusaha untuk membuat sebuah healthcare yang dinamis ya. Tujuannya adalah untuk bisa membuat sebuah kebiasaan baru di dalam sebuah sosial. Kebiasaan baru ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara konsep modularity. Ya. Konsep modularity ini meliputi scalability, kemudian reconfigurability, ya, kemudian flexibility dan mobility. Nah, scalability, reconfigurability, flexibility, dan mobility ini adalah elemen umum yang bisa diinteraksikan dengan aktivitas pelayanan kesehatan. Pendekatan ini memiliki 2 elemen utama. Yang pertama adalah struktur utama yang berfungsi sebagai infrastruktur permanen. Dan kedua, struktur penunjang yang ditinjau dari industrialisasi prefabricated system modular, yang nantinya struktur penunjang ini dimasukkan ke dalam struktur utama dan bisa dikonfigurasi oleh pengguna. Nah, poin penting lagi dalam konsep modularity ini adalah scalability-nya. Ya, scalability-nya memungkinkan pengguna untuk memperluas pelayanan kesehatannya sesuai dengan tingkat kebutuhan dari pengguna dalam pelayanan kesehatan. Jadi ada pengembangan yang dimungkinkan lebih lebih besar gitu ya jika dibutuhkan pelayanan kesehatan. Karena tentunya kan kasus saat ini yang terinfeksi COVID kan cukup banyak, otomatis pelayanan kesehatan ini daya tampungnya juga terbatas. Nah itu kita harus berpikir bahwa scalability ini mampu melihat momen itu gitu ya. Jadi ada pengembangan yang bisa dilakukan. Nah,
kita mampu berharap bahwa setiap mahasiswa dalam satu grup itu yang terdiri dari 3 orang dianjurkan untuk menginterpretasi pendekatan ini ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas desain dan mampu berinovasi yang lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya, yaitu yang ada di ini ya, background on new modular ya, Architecture Research Center. Ada juga Genesio In, ini yang berkaitan dengan Ecotech Design. Lalu ada Terminal Phase 2. Lalu yang di Indonesia ya, ada School of Alpha Omega, ini dari Raw Architecture. Ada Tresno House juga sama, dari Raw Architecture. Dan ini dari Sau Projects ya, yang desainnya adalah Blue and Green Moss. Ini silakan kalian browsing untuk contoh kasus dari konsep modular ini. Nah, ini adalah tugasnya. Tugasnya ada 2 ya, dilakukan secara individu. Jadi kalian diminta untuk mengembangkan sebuah proses desain. Yang pertama, lakukan kajian pendalaman pendekatan. Dan yang kedua adalah menemukan karakter dan keunikan alur desain di setiap masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswa ini harus mampu membuat sebuah proses ya, proses desain yang nantinya akan dipakai untuk pengembangan selanjutnya, yaitu program development. Oke, saya pancing dengan kajian pendalaman pendekatan ini ya. Nantinya kajian pendalaman pendekatan ini dilakukan dengan lebih matang sehingga nanti dapat dijadikan sebagai tahapan beranalisa. Oke, pertama saya kenalkan mengenai pendekatan itu sendiri. Ya, ada banyak hal pendekatan di dalam dunia arsitektur ya. Bisa kita lihat di situ ada nature and geometry, ada music and mathematics, ada accident and the unconscious ya, ada rationalis, ada precedent, ada response to site, ada generative process. Nah, beberapa model-model pendekatan ini bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut ya, ada biomorphic arc, ada analogi, ada heterotopia, ada performance form ya, ada typology, ada regionalism, ada dan juga diagram. Nah, ini gandengannya gitu ya. Jadi arsitektur modular ini bisa masuk ke dalam poin-poin ini gitu. Kalian mau kembangkan ke arah mana gitu ya. Oke, pertama ya. Jadi sudah pertama. Jadi pertama lagi. Jadi permulaan ide terkait ekspektasi pengguna pada community healthcare ini, coba kalian masing-masing mahasiswa melakukan kajian gitu ya, mengenai bangunan ya, bangunan yang ada di dalam site. Itu site ini imajinasikan berada pada multi-layer urban building yang berada di kota. Multi-layer urban building ini apa saja? Itu berkaitan dengan infrastruktur, kemudian akses ya, lalu ada berkaitan dengan vegetasinya. Nah, itu dikaji lebih jauh. Kemudian pengguna memiliki kemungkinan untuk menambah, mengurangi, atau mengganti penggunaan ruang untuk beberapa tahun ke depan sesuai kebutuhannya. Ya. Lalu pengguna memiliki kemungkinan untuk menambah akses ya dengan adanya pengembangan bangunan tadi ya. Jadi ada konsep scalability-nya. Lalu yang kedua, coba lakukan studi material. Nah, studi material ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, lakukan pengenalan material modular ya. Apa yang ingin dikembangkan? Apakah kayu, apakah batu, apakah batu bata, ya, beton, kaca, besi, dan lain-lain. Lalu coba uji performa materialnya. Lalu setelah tahu performa materialnya ya dari sisi fisik dan fisik, cari nih bagaimana produksi industrinya gitu ya, bagaimana modularitasnya, ukurannya, dimensinya, sehingga nanti model material ini bisa ditransformasikan ke bentuk konstruksi bangunan. Nah, yang ketiga adalah studi elemen bangunan. Nah, studi elemen bangunan ini implementasi ke dalam beberapa elemen bangunan ya, seperti dinding, lalu atap, ada fasad, ada balkon, ada jendela. Anda coba dari studi material tadi implementasikan ke elemen-elemen bangunan ya. Kira-kira untuk
penerapan pada dinding itu modulnya berapa gitu ya, untuk atap dan seterusnya. Kaji juga mengenai dimensi dan luasan ruangnya. Kemudian yang keempat adalah studi preseden. Ya ini penting. Jadi selain tadi sudah melakukan permulaan idea, kemudian studi material, lalu studi elemen bangunan, cari contoh kasusnya gitu ya. Kita memilih contoh kasus yang sesuai dengan pembahasan kita tadi gitu ya. Jadi apa yang mendasari atau apa yang bisa kita ambil dari studi presiden ini sehingga nanti bisa memperkaya wawasan kita terhadap pendekatan yang kita dalami tadi. Kemudian yang kelima adalah alur tahapan desain. Nah, alur tahapan desain ini adalah titik yang paling krusial untuk tugas ini, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat dan meringkas pembahasan yang dilakukan sebelumnya menjadi sebuah diagram tahapan analisa. Nah, nanti ini tahapan desain ini sebaiknya sangat menunjukkan sistem modularitasnya. Jadi, seperti apa ini sistem modularitasnya? Ya bisa dikaji dari beberapa pendekatan yang tadi itu ya, mau generative process atau mau analogi atau berkaitan dengan lingkungan atau response to site, itu silakan kalian kembangkan ke beberapa pendekatan model tadi. Nah, ini adalah permutasi ya sesuai metode secara umum. Saya bantu dengan beberapa tahapan ya. Pada prinsipnya sih kita merumuskan itu bisa menggunakan cara ini ya. Kita mulai dari pengelompokan brief, kemudian pengelompokan site planning, pengelompokan program, sehingga nanti pengelompokan ini disimpulkan dalam sebuah desain. Nah, kalian kelompokkan nih kira-kira yang berkaitan dengan brief itu apa saja. Mulai dari awal, mulai dari titik fokusnya gitu ya, kemudian dari isu-isu yang ada, idenya, modularitasnya. Kemudian dari situ kembangkan ke pengelompokan site planning. Site planning ini banyak hal ya, tergantung pembahasan penerima tadi. Apakah berkaitan dengan cahaya, panorama, kontur, outputnya seperti apa. Program ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan penyusunan ruang. Ya apa nih ruangnya? Apa kali berapa? Ya, penggunaannya. Modul struktur juga bisa. Oke, ini adalah beberapa contoh kasus ya. Ini saya ambil contoh dari Sayembara, yaitu Community Healthcare Recipe. Ini disebutkan bahwa prosesnya dia meliputi expandability ya, kemudian flexibility, lightweight, lalu ada collapsible architecture. Ini saya tadi ingat waktu saya beberapa tahun yang lalu ya dengan mahasiswa, yaitu ini ya, modelnya hampir mirip nih. Jadi menggunakan model sarang lebah ya atau segi delapan. Ada juga contoh yang lain, ini sama juga community healthcare, sayembara yang sama. Ini pendekatannya pada ini ya, spatial arrangement, kemudian penanganannya, kemudian responnya terhadap sebuah iklim, lalu ada menemukan sebuah modul struktur. Lanjut seperti itu. Nah, ini juga contoh yang lain. Nah, lihat prosesnya. Jadi memang di ketiga contoh kasus tadi ini ya polanya sama gitu ya. Jadi mulai brief, kemudian site planning, lalu program, lalu desain, selalu seperti itu. Jadi silakan kelompokkan ke susunan metode secara umum tadi. Nah, ini saya coba ya ambil contoh kasus yang segi 8 tadi ya. Jadi saya lihat dari sayembara itu bahwa dia mulai dengan expandable gitu ya, bisa dikembangkan gitu ya. Apa saja yang dikembangkan di situ adalah lightweight ya, harus ringan. Kemudian easy to transport, mudah dipindah-pindah gitu ya, quick to assemble,
udah dirangkai. Ini dari situ masuk ke flexibility. Flexibility ini berkaitan dengan location ya. Location itu silakan kembangkan sendiri apa saja kriterianya. Lalu ada participation user, ada movable element, ada spatial arrangement. Lalu demountable structures ini juga ya, ini berkaitan dengan program, itu size atau segmennya, ada collapsible, ada possibility di sini. Lalu ini desain ya, jadi berkaitan dengan aesthetic values-nya, real ornament. Itu cari beberapa kriterianya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Ini adalah hasil akhir dari alur proses desain kalian gitu ya, yang sesuai dengan karakter masing-masing. So, gimana dengan permutasi metode Anda? Temukan, dalami sehingga nanti bisa dijelaskan dengan baik ke dalam sebuah tahapan beranalisa. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.